pembunuhan sadis dengan mayat disembunyiin dan dijadiin sadis mungkin. Mana kalau bunuh itu sebelum bunuh nulis surat dikirim ke polisi dan nantangin polisi buat jagain orang yang udah jadi target dia biar enggak dia bunuh. Hai teman-teman, apa kabar? Halo, gimana kabar kalian? Masih sehat, masih baik-baik aja? Balik lagi sama Venda di sini. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas satu buku yang aku selesain untuk pertama kalinya di tahun 2021. FYI aja, buku ini juga aku baca karena aku pengen ikutan diskusi sofa literasinya Kak Aya tanggal 23 nanti. Yap, bukunya adalah Surat Kematian karya Zhou Haohui. Buku ini tuh berkisah tentang pembunuhan ganda yang terjadi di 18 tahun yang lalu yang sudah menghantui seorang polisi bernama Zheng Haoming. Nah, tapi setelah 18 tahun pembunuh ini tuh rehat, tiba-tiba sebuah pembunuhan yang hampir sama kayak pembunuhan di 18 tahun lalu itu kembali lagi. Nah, uniknya si pembunuh ini tuh memancing polisi dengan surat-surat kematian yang mengumumkan nama korban serta tanggal eksekusinya. Sekarang zamannya udah modern banget setelah trik kriminal dan teknologi semakin canggih dalam dunia kriminal. Apakah pembunuh ini tuh bakal lebih gampang buat ditangkap atau enggak? Mengingat si pembunuh ini tuh udah berhasil menghindari hukuman selama 18 tahun. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana kisah lengkapnya, buruan baca sekarang juga karena series buku ini tuh seru banget. Buku ini punya genre misteri investigasi gitu. Tentu saja ada thrillernya juga karena di sini tuh ada detektif yang enggak sedikit alias banyak banget. Bahkan tuh aku nggak bisa menentukan siapa karakter utamanya di buku ini karena penulisnya tuh nyeritainnya pakai narasi orang ketiga dengan cara telling. Jadi dia tuh bisa nyeritain dari karakternya Lou Fei tiba-tiba meloncat ke karakternya Wang Xiaoping, tiba-tiba ke Zheng Riyuha, tiba-tiba ke polisi-polisi lain yang setiap polisi ini pasti punya rahasia dan ceritanya masing-masing di dalam novel ini. Nah, yang bikin menarik dari narasi yang telling itu adalah aku tuh bisa melihat semua kasus yang di dalam novel ini tuh dengan cara yang sangat objektif gitu. Nah, gak bagusnya aku tuh jadi bersuuzon sama banyak banget karakter yang ada di dalam novel ini. Soalnya walaupun mereka detektif, mereka itu kayak punya sisi buruk dan harus dicurigai masing-masing. Dan ya, karakter-karakter detektif di dalam novel ini tuh diceritain songong-songong banget dan sombong-sombong banget. Diceritain kalau mereka tuh pinter-pinter banget dan wah banget dalam hal penyelidikan kasus kriminal. Tapi tuh aku nggak bisa menemukan sesuatu yang bener-bener greget yang bisa menunjukkan kepandaian mereka. Malahan aku lebih menyoroti sisi gelam mereka masing-masing. Nah, ada satu adegan yang gak aku pahami di dalam novel ini, yaitu di halaman 259 di bagian ini. Waktu Han Hao dan Yi Jian itu tuh duduk bareng, terus mereka tuh ngomong-ngomong gitu kan. Itu dikit banget, cuma sampai sini halaman 260, dan aku tuh nggak paham ini tuh sebenarnya scene nyeritain apa gitu kan. Ini tuh scene yang terjadi setelah satu scene besar terjadi di dalam novel ini. Pokoknya adalah satu scene yang benar-benar dramatis terjadi di novel ini. Jadi kalau kalian penasaran, kalian baca aja. Sampai aku akhir baca pun tuh aku nggak menemukan penjelasan dari scene di halaman 259. Ya, aku paham sih Yin Jian ini tuh anak buahnya Han Hao. Cuma alasan dia buat duduk bareng terus ngomongin ini tuh kayak gimana ya, nggak masuk di akal aku gitu loh. Kayak ya udah, aku nggak paham aja gitu. Untuk alur novel ini tuh nggak membosankan menurutku, bahkan aku menganggap alur novel ini tuh cepet banget. Malah di beberapa bagian itu ada yang digantung terus lama banget gak dijelas-jelasin, membuat aku tuh bertanya-tanya sebenarnya. Jadi isinya dalam buku ini tuh semuanya curiga dan ada hal-hal yang disembunyikan dan semuanya tuh baru dijawab di akhir. Dibilang plot twist sih, tapi aku nggak sekaget itu. Dan sebenarnya sosok di balik si Eumenides dan Surat Kematian tuh ini tuh siapa? Itu yang coba aku cari tahu selama baca buku ini, tapi tuh nggak ketemu-temu jawabannya. Ya emang dijelasin di akhir, tapi nggak membuatku puas karena endingnya di epilog tuh kayak masih ada dan tahu endingnya tulisannya apa. Bersambung di buku kedua, rasanya tuh aku pengen nangis, tau gak sih? Pengen buru-buru dapet buku keduanya dan pengen aku baca sekarang juga. Soalnya tuh aku udah gila penasaran banget sama lanjutannya buku ini. Tapi gimana ya? Berharap
lanjutannya cepetan diterjemahin gitu. Jangan-jangan nggak diterjemahin terus kita para pembaca di PHP gitu kan. Jangan sampai lah ya, aku mohon jangan sampai gitu. Soalnya udah terlalu banyak buku yang diterjemahin ke Indonesia pada akhirnya di PHP-in gitu. Untuk rating, buku ini aku kasih rating 4 bintang aja di Goodreads karena aku masih penasaran dengan buku keduanya. Jadi aku untuk sementara kasih rating 4 bintang aja. Mungkin nanti setelah reread kalau pendapatku berubah dan mungkin nanti setelah aku dapat pencerahan dari halaman 259 itu ratingku bisa berubah. Ya oke, kayaknya reviewnya buat novel Surat Kematian sampai sini aja. Buat kalian yang udah baca, gimana pendapat kalian? Tolong kasih tahu aku di kolom komentar dan kasih tahu aku juga buku pertama apa yang kalian baca di tahun ini dan kesan kalian tentang buku itu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya dan klik lonceng notifikasinya di bawah dan share video ini teman-teman kalian. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.